Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Fitriani dengan ujian 033 Ilmu Kelautan Angkatan 2023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi arus yang telah disampaikan pada pertemuan minggu lalu. Pada pengolahan data arus sendiri kita menggunakan software ODV. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai arus. Jadi arus sendiri adalah pergerakan massa air secara terus-menerus dari satu tempat ke tempat lainnya yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhinya sendiri itu ada angin, perbedaan densitas, pasang surut, dan lain-lain. Untuk mengambil data arus sendiri kita menggunakan satelit altimetri, yang dimana satelit altimetri adalah satelit yang digunakan untuk observasi laut berupa fenomena maupun dinamika dari permukaan air laut sendiri. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pengolahan data arus. Di sini kita bisa masuk untuk pengunduhan datanya itu kita di web Copernicus Marine Service, di Marine Copernicus. Jadi di sini setelah muncul tampilan seperti ini, pastikan kita sudah login ke akun yang telah kita buat. Kita klik Ocean Product. Kemudian di sini kita pilih Global Ocean Physics Analysis and Forecast. Setelah itu kita bisa klik unduh. Nah, ketika sudah masuk bagian ini, pada datasheetnya itu kita ubah menjadi hourly. Untuk variabelnya itu unchecklist pada bagian seawater salinity. Nah, untuk bagian wilayah kajian, nilai dari koordinat north, east, south, and west-nya itu kita bisa ambil di web Box Finder. Nah, sebelum ini saya sudah buat rectangle di wilayah kajian saya, yaitu pada Pulau Peucang. Setelah kita buat seperti ini, maka akan muncul koordinat. Nah, koordinat pada bagian box ini kita bisa salin dan kita pindahkan ke Marine Copernicus. Jadi di sini ini udah saya masukkan koordinatnya. Kemudian rentang waktunya itu buat 1 hari. Di sini saya membuat rentang waktu dari 1 Januari 2025 sampai 2 Januari 2025. Setelah itu kita bisa klik download. Nah, setelah di-download kita bisa langsung masuk ke ODV. Kita klik file, open, dan masukkan data yang telah kita unduh, kemudian klik open. Ini bisa kita klik next saja. Dan ini kita pindahkan nilai UO, VO, dan ZOS. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, untuk bagian available net CDF dimension itu kita bisa klik time, kemudian klik next. Kemudian ini kita klik full domain, terus finish. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa ubah menjadi two section. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian kita bisa klik kanan, pilih properties, kita pilih layers. Pada bagian layer selection itu kita bisa checklist bagian ocean bathymetry, coastline, lake topography, lake and rivers, and fill coastline. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita pilih view, pilih layout templates, dan ubah menjadi one surface. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita bisa klik kanan lagi pada peta, pilih properties, kemudian pada display stylenya itu pada original data kita pilih row. Untuk X-nya itu masukkan nilai UO, dan untuk Y-nya itu masukkan nilai VO. Untuk color-nya itu ubah menjadi warna merah. Nah, untuk simbol color-nya juga kita ubah menjadi warna merah. Klik apply to all windows, kemudian klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari one surface-nya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini kita bisa simpan aja. Dengan caranya itu klik kanan pada peta, kemudian pilih extract, pilih animation, kemudian pilih is a surface. Nah, di sini kita bisa langsung klik OK aja. Nah, di sini kita bisa pilih penyimpanannya yang kita buat one surface ya. Nah, kita bisa klik save.
Nah, setelah itu kita bisa klik view lagi, pilih layout template, kemudian pilih tree surface. Nah, kemudian klik kanan pada peta, pilih properties, kemudian ubah menjadi row sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. J-nya itu FO, untuk colornya itu merah, klik OK, kemudian itu merah. Kemudian ini pada grid filenya itu ubah menjadi diva grading. Ini kita bisa ubah menjadi 100. Kemudian apply. Selanjutnya pada bagian kontur itu kita bisa create, kemudian apply. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini kita bisa buat juga. Nah, ini bisa kita fullin dengan cara itu di properties. Dari data itu ini otomatis kita otomatis. Nah, untuk yang UO dan VO-nya sama, ini tinggal kita keluarkan aja konturnya. Konturnya ini kita bisa. Dan untuk propertiesnya itu sama. Udah. Nah, ini adalah tampilan untuk hasil dari arus UO VO-nya. Nah, ini bisa langsung kita save. Sama ini save-nya satu-satu dengan cara extract, kemudian animation, kemudian is a service. Nah, di sini kita buat COS arus. Dan save. Nah, ini adalah hasilnya secara animasi gerakan. Sama untuk yang UO-nya sama, kita akan save dan VO-nya juga kita save. Baik, berdasarkan dari hasil dari arus yang telah diolah pada software ODP sendiri itu pada gambar pertama, di mana hasil visualisasi data arus laut pada Pulau Peucang ini menunjukkan bahwa kondisi oceanografi pada permukaan laut pada kedalaman sekitar 0,49 meter itu di koordinat 105,083 derajat bujur timur dan 6,667 derajat lintang selatan. Itu parameter suhu potensialnya itu berkisar antara 28,97 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa suhu air laut di permukaan cukup hangat. Sedangkan untuk pada bagian UO itu bernilai positif sebesar 0,36 meter per sekon, yang mengindikasikan arus bergerak ke arah timur laut. Sementara pada bagian VO ini hampir 0 atau minus 0,00 meter per sekon, menunjukkan bahwa tidak terdapat pergerakan signifikan ke arah utara ataupun selatan ketinggian permukaan laut pada ZOS ini. Di lokasi tersebut tercatat sebesar 0,77 meter, yang dapat mencerminkan adanya pengaruh pasang surut atau dinamika lokal lainnya. Secara umum tuh hasil dari arus ini menunjukkan adanya dominasi arus permukaan yang bergerak dari timur perairan yang suhunya itu relatif hangat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk sarannya itu diharapkan untuk praktikan itu tidak agar kondusif pada saat melakukan pengolahan data, agar praktikan maupun asisten itu dapat fokus dalam mengajarkan materi serta menangkap materi yang disampaikan.
Mungkin saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.